Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan, kami dari kelompok 7, yang beranggotakan saya sendiri, Octavia Ayu Soraya Rolina, dan rekan saya. Dan saya Mustafa Ainal Ahyar. Di sini kami akan menyampaikan tentang sarana ilmu pengetahuan beserta metode berpikir ilmiah. Yang akan disampaikan oleh rekan saya Mustafa, silakan. Oke, langsung saja. Pengertian pengetahuan ilmiah. Suatu pengetahuan termasuk ilmu atau pengetahuan ilmiah apabila pengetahuan itu dan cara memperolehnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila syarat itu belum dipenuhi, maka suatu pengetahuan dapat digolongkan ke dalam pengetahuan lain yang bukan ilmu, walaupun juga tidak usah termasuk filsafat. Dalam kaitan ini, tidaklah tepat untuk spontan menganggap kadar kebenaran pengetahuan yang bukan pengetahuan ilmiah sebagai lebih rendah, karena sebagai syarat untuk dapat termasuk karena sebagai syarat untuk dapat termasuk pengetahuan ilmiah, sebagaimana pendapat kalangan ilmiah pada umumnya meliputi dasar pembenaran, sifat sistematis, dan sifat intersubjektif. Sarana berpikir ilmiah untuk menciptakan suatu pengetahuan ilmiah merupakan berpikir dengan langkah-langkah metode ilmiah seperti perumusan masalah, pengajuan hipotesis, pengkajian literatur, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Kesemua langkah-langkah berpikir dengan metode ilmiah tersebut harus didukung dengan alat atau sarana yang baik, sehingga diharapkan hasil dari berpikir ilmiah yang kita lakukan mendapat hasil yang baik pula. Alur pengetahuan ilmiah yaitu akal berpikir manusia, proses berpikir, sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah yaitu menjadi rumusan masalah. Apakah yang menjadi sarana ilmiah? Sarana apa saja yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah? Maka untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana berupa logika, bahasa, matematika, dan statistika. Yang akan dibahas yaitu ada sarana berpikir ilmiah, yaitu logika, bahasa, matematika, statistika. Analisa hubungan logika, bahasa, matematika, dan statistika. Sarana berpikir ilmiah itu ada sarana berpikir ilmiah merupakan alat atau jembatan berpikir dalam membantu metode ilmiah sehingga memungkinkan penelitian dapat dilakukan secara baik dan benar. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dari sarana berpikir ilmiah, ada dua. Yang pertama, sarana berpikir ilmiah merupakan kumpulan ilmu, tetapi merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Kedua, tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan menelaah ilmu secara baik. Sarana berpikir ilmiah, bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, maka penelitian ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir induktif. Mapping sarana berpikir ilmiah terdapat dua, logika deduktif dan logika induktif. Kemudian sarana berpikir ilmiah terdapat empat metode: logika, bahasa, matematika, dan statistika. Pertama, logika. Sebagai suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan atau sebagai alat instrumen pengukur yang dipergunakan untuk menjaga akal agar tidak tersalahkan dalam berpikir. Logika adalah sarana untuk berpikir secara sistematis, solid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Logika sebagai sarana berpikir ilmiah berfungsi sebagai filter dan penyaring dari praduga yang keliru, yang menyebabkan suatu hakikatnya telah keluar dari makna empiris ataupun ilmiah yang semestinya. Ada tiga aspek penting dalam memahami logika agar mempunyai pengertian tentang penalaran yang merupakan suatu bentuk pemikiran: pengertian, proposisi, dan penalaran. Bahasa, alat komunikasi verbal yang digunakan dalam seluruh proses berpikir ilmiah dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Nah, peran bahasa ini sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah dan sebagai sarana komunikasi antara manusia. Ada empat metode bahasa: informatif, reproduktif, intersubjektif, dan aktivistik. Matematika. Matematika sebagai bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan, berfungsi sebagai sarana berpikir deduktif atau umum ke khusus yang bersifat jelas, informatif, dan kuantitatif. Nah, peran matematika sebagai sarana berpikir ilmiah dapat menggunakan alat-alat yang memiliki kemampuan. Pertama, menggunakan algoritma. Kedua, melakukan manipulasi secara matematika. Ketiga, mengorganisasikan data. 4. Memanfaatkan simbol, tabel, dan grafik. 5. Mengenal dan menemukan pola. 6. Menarik kesimpulan. 7. Membuat kalimat atau model matematika. 8. Membuat interpretasi bangun geometri. 9. Memahami pengukuran dan alat bantu. 10. Menggunakan alat hitung dan alat bantu lainnya dalam matematika seperti tabel matematika, kalkulator, dan komputer. Statistika. Sarana berpikir atau cara untuk mengetahui keadaan suatu objek, cukup dengan melakukan pengukuran terhadap sebagian objek yang dijadikan sampel. Sarana berpikir induktif atau khusus ke umum, yang bersifat hubungan kasualitas dan penarikan sampel. Nah, untuk peran statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan, pertama untuk menghitung besarnya anggota sampel yang akan diambil. Kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Ketiga, teknik untuk menyajikan data-data sehingga data lokatif. Keempat, alat untuk analisa data seperti hipotesis penelitian yang diajukan. Analisa hubungan logika dengan bahasa, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan sarana komunikasi, maka segala sesuatu yang berkaitan erat dengan komunikasi tidak lepas dari bahasa. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sehingga matematika harus bersifat jelas, spesifik, informatif, dan kuantitatif. Statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif, yang bersifat hubungan kausalitas dan penarikan sampel. Ketiga sarana berpikir ilmiah tersebut saling berhubungan erat satu sama lain, terutama dalam melakukan pengetahuan ilmiah. Sekian dari penyampaian kami, semoga dapat dipahami. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.